Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Rencana-Mu indah bagiku. Untuk itu, aku tidak perlu takut. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan bila hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan melayakkan setiap kami, Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami, untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, untuk memuliakan nama-Mu dan membawa hadirat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama ada di tempat ini. Biar setiap kami boleh mendapat pengurapan yang baru, boleh mendapatkan berkat-berkat yang baru, yang datangnya daripada Engkau saja. Engkau sendiri yang akan menilik setiap hati pemikiran kami, Engkau sendiri yang akan mempersiapkan setiap kami, untuk kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan bilang Engkau sendiri yang akan beracara dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1-14. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Seperti Rusa yang Haus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, hari ini Tuhan kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi firman yang hidup, yang bertumbuh, dan kami menghasilkan buah untuk kami menunjukkan karakter Kristus dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita akan melanjutkan topik kita di bagian yang ketiga tentang New Normal, siapa takut.
Pembahasan ini didasari dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakini darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakini nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar satu poin tentang sikap yang tepat untuk kita memasuki hidup normal kembali di masa pandemi ini. Apa itu sikap yang tepat yang harus kita lakukan? Yaitu bersandar di dalam firman Tuhan. Sehingga kita harus mentaati firman Tuhan itu sendiri. Itu yang menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Dasar firman Tuhan ini saya akan gali dari larangan yang Tuhan berikan kepada Nuh dan keluarganya. Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari Batra, Allah memberkati mereka, Allah menyediakan makanan bagi mereka, dan Allah memberikan menu makanan baru dalam hidup mereka, yaitu apa? Berupa daging-dagingan. Yang sebelum air bah terjadi, mereka, keluarga Nuh, itu hanya memakan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Tetapi di sini adalah hal yang pertama kali mereka untuk memakan daging. Di sini Allah memberikan batasan bagi Nuh dan keluarganya. Mereka tidak boleh memakan daging yang masih ada darahnya, yaitu nyawanya. Mengapa hal ini Allah berikan? Saya akan mengutip satu tafsiran Matthew Henry seperti ini. Mengapa Nuh dan keluarganya dilarang untuk memakan darah? Menurut pandangan Matthew Henry, Nuh dilarang memakan darah itu berarti daging yang masih mentah, tanpa dikelola terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak seperti binatang pemangsa. Karena hanya binatang pemangsalah yang memakan daging-daging yang masih mentah, yang masih kotor, yang masih penuh dengan darah. Kita diciptakan Allah menurut segambar dan serupa dengan Allah, agar hidup kita tidak menjadi kehidupan manusia yang arogan, menjadi kehidupan manusia yang tidak memiliki belas kasihan sama sekali, seperti binatang-binatang buas. Dari hal ini, berarti Alkitab mengajarkan apa? Allah menghendaki manusia untuk hidup dengan cara yang benar, untuk hidup tidak sembarangan, untuk hidup tidak serakah, harus hidup sesuai dengan aturan moral dan etika yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah larangan ini masih berlaku? Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Prinsip yang saya akan tekankan di sini adalah di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 23. Firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi prinsipnya adalah segala sesuatu harus berdasarkan iman. Termasuk masalah makanan. Jika tidak, maka itu adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang kita makan harus berdasarkan dengan iman, di mana Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Memang di dalam perjanjian baru, segala sesuatu hal telah ditebus oleh Kristus. Kita telah diberikan kemerdekaan. Kita telah diberikan kehidupan yang benar-benar merdeka oleh karena penebusan Kristus. Termasuk kita dimerdekakan untuk memakan segala sesuatu. Namun, bukan berarti segala sesuatu itu berguna dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak mau hidup kita diperhamba oleh makanan. Tuhan tidak mau hidup kita diperhamba oleh hawa nafsu kita. Tuhan mau hidup kita hanya menghambakan diri kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah menebus setiap hidup kita, yang telah menciptakan kita kembali di dalam Yesus Kristus. Agar apa? Agar hidup kita sesuai dengan tujuan dan kehendaknya, masuk di dalam rancangan Tuhan. Sebab kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang masalah makanan, tetapi bagaimana hidup kita hidup seturut di kehendaknya, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita menemukan tujuan hidup kita, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang tidak sembarangan. Di masa pandemi ini, kita harus hidup lebih berhati-hati. Jangan menjadi orang yang merasa bebas, sehingga tidak mengerti batasan-batasan hidupnya. Di masa-masa seperti ini, kita harus hidup dengan bijaksana. Bagaimana kita menghasilkan hidup yang bijaksana? Melalui tuntunan firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah firman yang menuntun setiap kehidupan kita. Agar kita tidak menjadi makhluk yang bebas dengan sebebas-bebasnya. Sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan bahkan kita tidak jatuh di dalam sesuatu hal penderitaan yang menyakitkan hidup kita. Dimulai dari hidup kita yang menjaga hawa nafsu kita. Jagalah kebebasan kita, agar kebebasan kita tidak kebablasan. John Stott menjelaskan tentang kemerdekaan seperti ini. Kemerdekaan mutlak, kemerdekaan tiada batas, adalah pemikiran yang salah dan sebuah ketidakmungkinan. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena kebebasan yang melampaui batasan akan membahayakan diri sendiri. Ketika hidup kita melampaui batasan, itu akan membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan merancangkan kehidupan kita, kita harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, cintailah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Agar hidup kita memperoleh damai sejahtera. Agar hidup kita penuh dengan kebijaksanaan. Karena apa? Karena Tuhan menuntun umatnya melalui firman-Nya. Allah memakai firman-Nya untuk mengerem kebebasan hidup kita. Untuk mengendalikan hidup kita. Untuk mengatur hidup kita. Agar kehidupan manusia dapat mencapai tujuan hidupnya. Allah menghendaki hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus. Agar menjadi serupa dengan Kristus. Agar hidup kita tunduk pada kehendaknya. Bukan kepada hawa nafsu kita. Bukan kepada keserakahan kita. Bukan kepada ketamakan kita. Berhati-hatilah untuk hal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus hidup seturut firman-Nya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita pun harus mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa seperti ini? Ikutilah protokol kesehatan yang pemerintah terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus mentaati pemerintahan kita. Selagi pemerintahan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya akan kutip di dalam surat Roma pasal 13 ayat 1-2. Firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Inilah yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Selagi pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan baik. Karena itu untuk kebaikan hidup kita. Ingatlah selalu untuk kita menjaga kesehatan, pola makan kita, pola hidup kita dengan baik. Terapkan protokol kesehatan yang ada. Karena itu sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tetapi ketika kita melawan setiap aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita pun akan dikatakan apa tadi? Melawan Allah. Karena pemerintahan itu berasal dari Allah. Ditetapkan Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Mari pada saat hari ini, ketika kita sudah menjadi umat Allah, umat tebusan Allah, pergunakanlah hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan pergunakan kebebasan hidup kita hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, sehingga kita diperbudak olehnya. Tetapi apa? Kita harus tunduk di dalam firman Tuhan, agar kita tahu siapa Tuhan kita, agar kita menjadi hamba yang mentaati firman-Nya. Di masa pandemi ini, mari kita tetap taat kepada firman Tuhan, menerapkan setiap aturan-aturan yang ada ketika aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.